halaman 35, wa yanalu hadhihi syafa'ata, paragraf yang terakhir, baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa yanalu, dan akan memperoleh. Siapa yang memperoleh? Yaitu orang-orang yang menjawab azan dan berdoa sesudah azan. Memperoleh apa? Hadhihi syafa'ata, yaitu syafaat ini aidan juga. Idza qala, apabila mengucapkan seseorang, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Allahumma ya Allah, rabba hadhihi da'wati tammati, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimati, dan pemilik salat yang ditegakkan, ati, datangkanlah Muhammadan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilata, wasilah atau jalan, wal fadilata, dan karunia, wa ba'ashu, dan utuslah beliau atau angkatlah beliau, maqaman, kepada kedudukan, mahmudan, yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang engkau telah menjanjikan kepadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kemuliaan menjawab azan, bahwa sesudah azan selesai kita disunnatkan berdoa sesudah azan. Boleh jadi kalau kita menjawab azannya di masjid karena datang sebelum waktu, kemudian mengikuti bacaan muadzin, lalu selesai mengikuti bacaan muadzin doa sesudah azan. Kalau kita melakukan pekerjaan yang seperti ini hadis sama dengan yang di atas, bahwa kita besok di akhirat akan memperoleh namanya syafaat, memperoleh syafaatul uzma, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat para nabi dan para rasul tidak lagi diberikan kewenangan memberikan pertolongan kepada umatnya, saat itu Allah memberikan kuasa kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka kata Rasulullah, nabi-nabi yang dahulu doanya sudah dihabiskan. Aku menyisakan satu doa untuk besok aku permohonkan kepada Allah kalau sudah sampai di negeri akhirat. Apa itu? Syafaat, pertolongan. Lalu siapa saja yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Karena syafaat ini pintu terakhir umat bisa sampai ke dalam surga.
pintu terakhir umat selamat dari siksa neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Pintu terakhir, cara terakhir adalah syafa'atul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Pintu pertama ke surga itu ghairu hisab. Orang masuk ke surga tanpa dihisab. Orang ini adalah orang-orang yang mereka as-sabiqun, orang yang selalu mendahulukan kebaikan. Namanya sabiqun bil khairat biiznillah. Orang yang kedua, golongan yang kedua, orang masuk surga itu lewat pintu namanya rahmat, rahmat Allah. Yadkhulunal jannata bi rahmatillah. Yang ketiga, umat ini akan masuk surga lewat pintu terakhir namanya syafaat. Nggak tahu nih kelas kita ini kelas pintu VIP, VVIP, apa kelas VIP, apa kelas ekonomi. Kalau kelas ekonomi berarti nunggu syafaatnya Rasulullah. Dan Rasulullah sudah berjanji, syafaati li ummati min ahlil kabair. Pertolonganku aku akan berikan kepada umatku, khususnya mereka yang pada punya dosa-dosa besar. Karena umat-umat yang lain belum akan masuk surga sebelum seluruh umat Islam masuk ke dalam surga. Berarti itu umat-umat lain nungguin sampai nanti umat Islam yang terakhir yang diangkat dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, salah satu cara supaya kita memperoleh syafaat adalah kita menggunakan senjata doa sesudah azan. Doa sesudah azan adalah satu cara supaya kita memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Karena itu jadikan Rasulullah itu ada dalam diri kita. Pertama, jadikan Rasulullah ada dalam diri kita, yakni kita mencoba mengisi perjalanan hidup kita mengambil contoh teladan dari Rasulullah. Ya, sekalipun kita pasti jauh dengan Rasulullah, tapi melatih diri, menjadikan diri ini bisa mengambil keteladanan Rasulullah. Yang kedua, jadikan Rasulullah itu ada di mata kita. Artinya bahwa ada harapan mata ini mampu melihat bertemu dengan Rasulullah. Karena itu jadikan mata-mata yang baik. Karena hanya mata-mata yang baik yang bisa bertemu dengan Rasulullah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Rasulullah teladan pada lisan-lisan kita. Lisan-lisan kita menteladani kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang biasa menjadi tutur bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Tangan kita
tangan yang ada keteladanan Rasulullah, ya. Kaki kita kaki yang ada keteladanan Rasulullah. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita diajari doa. Tentu doa ini mula-mula yang mengajarkan ya Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan. Nah, di kita ditambahin ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Tidak ada panggilan yang lebih sempurna kecuali panggilan menuju kepada ibadah salat. Wassalatil qa'imati, dan pemilik panggilan salat yang ditegakkan. Datangkanlah kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah, jalan kebaikan sama karunia, jalan kemuliaan dan karunia. Ini zahirnya kita mendoakan kepada Rasulullah, tapi hakikatnya ini cantelan kita supaya kita diakui sebagai umat Rasulullah. Kalau kita mendoakan Rasulullah itu zahirnya pantas enggak? Pantas enggak kita mendoakan Rasulullah? Bahasa kita, emang siapa lo? Ya. Emang Rasulullah masih butuh doa dari ente? Ya. Enggak ada pantas-pantasnya, ya. Memutihkan warna yang sudah putih itu enggak akan sampai. Warna sudah putih, mau diputihkan lagi seputih apa? Sudah nggak bisa. Malah jangan-jangan lewat kotornya tangan kita, warna yang putih jadi tidak lagi putih. Jadi itu mendoakan Rasulullah. Maka saya juga sedang berpikir, kira-kira dulu sahabat ketika menyolatkan Rasulullah itu kalimat bacaannya apa? Kalau kita nyolatin teman-teman kita kan takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga mendoakan si mayit, ya. Kalimatnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah ini kira-kira kalau di depan jenazahnya Rasulullah pantas gak? Lah emang Rasulullah punya dosa? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, sayangi dia, wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tidak karena ini baku dalam pekerjaan sholat, kalau boleh diganti, boleh jadi akan diganti itu saat menyolatkan Rasulullah. Sebab benda yang sudah putih, sudah bersih, bagaimana mungkin kita mau membersihkan? Atau doa sesudah sholat jenazah, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi waghfir lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau jenazah ini memiliki kebaikan maka tambahilah kebaikannya. Ya Allah, kalau jenazah ini punya kesalahan dan dosa, maka hapus kesalahan dan dosanya, ampuni dia punya dosa. Berani enggak menghadap jasadnya Rasulullah, doanya kalimat itu? Padahal sudah jelas-jelas bahwa Rasulullah itu tidak punya dosa. Nabi dan Rasul itu kan maksum, terbebas, artinya tidak pernah melakukan
dosa sepanjang zaman, dari semenjak lahir sampai meninggal dunia. Maka wajar kalau yang diperingati kelahirannya, karena seluruh kehidupannya menjadi keteladanan bagi umat. Kalau kita ya, umat Nabi, kalau sudah meninggal yang diperingati apa? Kematiannya. Kalau Rasulullah yang diperingati kelahirannya. Kalau kita kematiannya 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, terus 1 tahun haul, nah, nanti sampai 3 tahun 1000 hari. Karena kalau kita sepanjang perjalanan hidup pasti ada titik nodanya, ada hal-hal tidak baiknya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalimat doa, penggalan doa di doa sesudah azan ini yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya baku ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna, ya, pemilik salat yang sudah yang ditegakkan, datangkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, ya, jalan kemuliaan dan karunia. Ya Allah, angkatlah beliau pada makom yang terpuji sesuai dengan yang Engkau janjikan. Enggak kita doa begini juga, Nabi makomnya sudah makoman mahmudan. Nabi sudah ada di makom terpuji. Maka doa ini bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Doa ini nilainya kembali untuk kita, ya. Hampir sama dengan kita bersolawat. Bersolawat itu kepada Nabi, tapi hakikatnya adalah solawat itu kembali kepada kita. Ini namanya doa istimewa. Mana bukti bahwa doa ini akan kembali kepada kita? Kalau solawat kita bersolawat 1 kali, balasan dari Nabi, balasan dari Allah 10 kali. Kita solawat 10 kali dibalas 100 kali. Kita solawat 100 kali tiap hari, Allah penuhi 100 hajatnya. Itu berarti balasan itu kontan kembali kepada kita. Kalau kita doa sesudah azan, apa yang kembali kepada kita adalah berhak memperoleh syafaat dari Rasulullah. Berhak memperoleh syafaat. Nah ini kan harga mahal. Sekedar doa sesudah azan, tapi ada hak bagi kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa fil hadisi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, faqad jaa, maka sungguh telah datang fil hadisi, di dalam keterangan hadis, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, nabi bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, al hadis, man, siapa orang ya qala, yang mengucapkan, hina yasma'u, ketika mendengar an-nidaa, panggilan azan, al hadis, artinya kembali kepada hadis yang atas, jawablah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dibaca la haula wala quwata illa billah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, halat lahu syafaati. Halat, ya, halal, artinya wajib, ya. Lahu, baginya, syafaati, memperoleh syafaat
dariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa rawahul Baihaqi wa zada fi akhirih innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini penjelas keterangan dari yang sebelumnya, bahwa orang yang menjawab adzan kemudian dia mengakhiri jawaban adzan itu dengan doa sesudah adzan, Rasulullah menjanjikan halat lahu syafaati, halal baginya memperoleh syafaatku. Hukum dalam Islam itu ada berapa? Ada wajib, ada haram lawannya, ada sunnah, ada makruh, kemudian mubah. Nah, wajib itu pada tataran pekerjaan ibadah, wajib pada tataran pekerjaan ibadah. Tapi pada tataran diantaranya adalah terkait makanan atau kebolehan dan tidak bolehan ya, dalam beraktivitas, itu kaitannya dengan halal. Maka bisa wajib haram atau halal haram. Halal lebih banyak terkait dengan makanan dan benda-benda yang menempel di badan kita ya. Halal haram. Wajib berkaitan dengan perintah yang harus dikerjakan. Hukum wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Itu namanya hukum wajib. Contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Tetapi pada hukum wajib itu ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau wajib ain berarti berlaku untuk setiap individu umat Islam. Sholat 5 waktu berlaku setiap pribadi kita. Tapi ada wajib kifayah, yaitu apabila sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajiban. Contohnya sholat jenazah, nah, itu wajib juga. Kalau semua wajib itu wajib ain, berarti kalau ada orang meninggal ya, kita tidak menyolatkan, kita jadi dosa. Nah, berarti ada istisna, ada pengecualian. Ada pekerjaan wajib kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Wajib apa itu? Wajib kifayah. Kemudian haram. Haram adalah apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Contohnya ya minuman keras, judi, ya maksiat lah ya. Nah, kapan manakala haram itu menjadi berpahala? Ketika kita disuguhi sesuatu yang haram, kemudian kita menolak, berarti kita ada pahala. Tapi kalau nggak ada suguhan kaitan dengan pekerjaan yang haram, ya nggak ada perolehan pahala, ya, nggak ada perolehan pahala. Lalu sunnah. Sunnah ini ada dua makna ya. Pertama, as-sunnatu ay hadis ya. Sunnah itu maknanya hadis Rasulullah, itu yang pertama. Sunnah yang kedua itu kaitannya dengan
pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka kalau dikatakan sunnah Nabi, itu berarti apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi hal-hal yang baik. Nah, sunnah definisinya adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan rugi. Nah, harus begitu, harus diganti. Nah, apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak sekedar tidak berdosa tapi rugi. Contohnya salat rawatib, misal salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa tapi rugi karena tidak dapat pahala. Lalu ada hukum namanya makruh. Makruh itu dari kuriha, tidak disenangi. Makruh ini lawan dari sunnah, yaitu dikerjakan tidak berpahala, dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu pekerjaan makruh. Kemudian yang kelima mubah. Ini kaidah fikihnya begitu. Mubah itu dikerjakan kayak enggak dikerjakan, enggak ada pahala, enggak ada dosa. Tapi pada prakteknya hukum mubah itu enggak ada. Hukum mubah enggak ada. Makan itu wajib, sunnah, mubah. Wajib apa sunnah apa mubah? Pada dasarnya mubah. Tapi kalau yang makan orang Islam sunnah apa mubah? Yang makan orang Islam sunnah apa mubah? Sunnah, karena makannya diawali dari baca bismillah, kemudian pakai doa Allahumma barik lana. Terus niatannya makan bukan hidup untuk makan, tapi makan buat nyambung hidup supaya kuat dalam ibadah. Mubah apa sunnah? Makannya jadi mubah apa sunnah? Sunnah. Contoh, tidur mubah apa sunnah? Mubah. Tapi prakteknya kalau orang Islam sunnah. Mau tidur baca doa, baca Fatihah, baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut, zikir dibaca. Malah zikir mau tidur itu harusnya lebih panjang daripada zikir ba'da sholat. Karena mau tidur itu orang mengakui mau mati. Ini harusnya nih, bismika Allahumma ahya bismika amut, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu pula ya Allah aku mati. Harusnya nih zikirnya banyak, panjang. Terus sesudah itu nggak usah mikirin dunia. Orang yang punya salah sama dosa sama dia, maafin semua. Karena sudah niat bakal mati. Tapi kadang nggak begitu, udah baca bismika Allahumma ahya bismika amut, istrinya nyolek, pak, tuh rumahnya Pak Anu mau dijual, mintanya 300, kita kan ada duit 400 Pak, ya kebeli kali sama kita. Padahal sudah mau tidur, sudah mapan tidur, sudah ngaku bakal mati, masih mikirin logika nggak, masuk akal nggak? Itu contoh. Nah, maka hal-hal yang mubah kalau yang mengerjakan orang mukmin maka menjadi sunnah. Sehingga sebagian ulama mengatakan mubah itu nggak ada. Mubah itu kembali kepada prakteknya, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Contoh.
Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya. Ya. Jadi ini doa yang bakunya begini. Lalu oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita ditambahkan ya, supaya lebih luas ya, supaya lebih luas kalimatnya ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wal maqamal mahmud alladhi wa'ata wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ya, pelajaran yang sampai kepada kita dari kita kecil begitu. Cuman yang dari Rasulullah ini ya, yang tercatatkan di sini. Terus bagaimana? Apakah ini bagus yang mana? Ini atau yang kita dapati sekarang? Dua-duanya bagus. Kalau orang mau mengerjakan. Ini kan karena dari Rasulullah, maka Rasulullah menyebut dirinya Muhammad. Kalau kita menyebut Rasulullah ditambah Sayyidina. Saya menyebut Pak Haji Budi, saya tambahin Bapak Haji Budi. Beliau nyebut nama dirinya, mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa? Oh, saya Budiono ya. Rasulullah juga begitu ya, menyebut dirinya Muhammad, tapi masa kita mau nyebutnya Muhammad, memang teman kita. Maka ada unggah-ungguh, ya, ada unggah-ungguh, ada apa namanya, penghormatan. Nah, lalu kemudian ditambah lagi wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan derajat yang tinggi ya, baru wa maqamam wa ba'ashul maqamam mahmuda ya, baru ya Allah angkat beliau pada kedudukan yang sempurna. Itu boleh. Dan apalagi sudah menjadi hafalan kita seperti itu, jangan dirubah ya. Karena doa-doa yang sampai kepada kita bukan karangan kita, juga bukan karangan ustadz-ustadz yang cemen ya. Itu karangan ya, himpunan ya, kumpulan dari ulama-ulama yang punya pengetahuan yang lebih luas. Jadi boleh ya, boleh kita baca doa apa itu, doa sesudah adzan dengan komplit sempurna, melebihi dari apa yang kita dapati dari keterangan ini kitab. Boleh demikian ya. 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 Nabi itu maksum, terpelihara. Ya. Nabi terpelihara dari salah dan dosa. Nabi manapun tanpa terkecuali. Ya. Ya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, lah itu Nabi Adam makan buah larangan, jadi turun ke dunia, berarti melakukan perbuatan dosa. Lah itu Nabi Musa nabok orang Mesir, mati dia. Nah,
contohnya gitu. Ini adalah apa yang disebutnya makrullah. Ya, bahasa kita rekayasa Allah. Ya. Allah membuat rekayasa bagaimana caranya manusia itu supaya turun ke dunia. Sebagaimana diterangkan likulli syai'in sababun. Ya. Tiap sesuatu itu ada sebab. Sebab Nabi Adam, Ibu Hawa turun dari surga adalah makan buah larangan. Akibatnya turun ke dunia. Ini kan namanya makrullah, rekayasa Allah. Karena sebelum Adam dicipta, Allah sudah ngomong sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Nah, jadi pertama, ini rekayasa Allah, ya. Ya, kalau bahasa modern namanya blueprintnya Allah. Ya. Kita tidak bisa melawan blueprintnya Allah. Apa blueprint? Ya, cetak biru. Nah, cetak birunya Allah itu kita nggak bisa melawan karena itu sudah takdir. Ya, tapi tetap ada ikhtiar yang wajib. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia supaya berhati-hati bersentuhan dengan iblis dan anak keturunannya. Sebab kalau Allah nggak ngasih contoh Nabi Adam tergoda oleh iblis, maka nggak ada pelajaran berikutnya buat kita, ya, untuk tidak hati-hati, untuk apa? Untuk hati-hati supaya tidak terkena godaan setan. Karena apa? Iblis ketika menggoda Nabi Adam sampai bersumpah, demi Allah Adam, saya ingin nasihatin kamu supaya kamu itu makan buah ini, sebab buah ini namanya buah keabadian. Nah, karena kalimatnya demi Allah, maka Nabi Adam kemudian khilaf, ya. Khilaf sebab sudah disebut nama Allah. Ya, udah percaya aja kalau sudah disebut nama Allah. Makanya sumpah itu nggak boleh sembarangan. Demi Allah, ya, nggak taunya nipu, ya. Itu kan kemarin pada disumpah tuh, ya, di istana, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ntar aja lihat bagaimana jalannya, bener apa nipu. Nah itu kalau sudah demi Allah tapi nipu, ya kayak iblis. Iblis ngomong sama Adam, demi Allah Adam, ya saya ini nasehatin kamu supaya kamu ya makan buah ini, karena kalau kamu makan buah ini kan namanya kan khuldi kan abadi. Nah, ternyata kena prank Nabi Adam. Nah, bahasa sekarang kena prank, kena tipu. Jadi ini namanya rekayasa Allah. Allah sedang membuat sebab akibat. Nah, lalu apakah itu bukan berarti melakukan perbuatan dosa? Karena ini rekayasa Allah, maka kemudian fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Duluan fatalaqqa Adamu min rabbih, ya. Talaqqa itu kan pertemuan Allah dengan Adam ketika sudah sampai di bumi, ya. Talaqi, ya, kayak kita ngaji ini talaqi namanya, pertemuan. Nah, di makna ini fatalaqqa maka menerima, ya. Adam menerima kalimatin min rabbih, ya, ya, menerima catatan-catatan kebaikan dari Allah. Sesudah itu Allah menerima taubat. Berarti ini namanya di luar kemauan seorang nabi untuk melakukan pekerjaan dosa.
Maka yang seperti ini tetap disebutnya adalah maksum. Tapi kalau kita orang mukmin itu disebutnya mahfuz. Ya. Kita dijaga. Kalau mahfuz terjaga. Kalau maksum terpelihara. Ya. Dijaga sama dipelihara, bagusan mana? Bagusan dipelihara karena dirawat. Kalau dijaga kadang-kadang ada terlenanya kita. Ya. Maka ya model kita ya kadang ada terlenanya. Sudah duduk di masjid, sudah 5 waktu, sudah ikut pengajian, tapi kadang-kadang kepleset juga kita. Nah itu namanya mahfuz. Ya. Kalau mahfuz masih bisa kepleset, tapi kalau maksum tidak akan terpeleset. Adapun kisah Adam makan buah larangan, ini adalah apa yang disebutnya makrullah, rekayasa Allah, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menghuni kehidupan dunia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.